Untuk Zoom-nya, link Zoom-nya saya share di grup kelas ya, Pak. Boleh, boleh. Oke, jadi ini materi untuk UAS ya. Jadi nanti UAS itu materinya kalian ngolah data. Datanya dari saya. Data SEM intinya. Kamu menggunakan analisis SEM. Dari mulai uji normalitasnya, uji multikolenialitas, sampai ke uji regresinya. Semuanya nanti pakai SEM, pakai AMOS. Jadi yang belum punya minta ke Arman. Tadi yang kelas sebelumnya juga saya sudah minta ke Arman yang belum punya. Sudah saya share ke Arman semua. Karena tinggal kalau nggak tahu cara installnya minta ajarin Arman juga. Intinya Arman semuanya lah. Arman sentris saya. Ya. Oke, ini definisi atau pengertian ya. Dalam buku ini untuk selanjutnya disebut saya. Itu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-seksional, linear, dan umum. Termasuk di dalamnya itu ada analisis faktor, analisis jalur, path analisis, terus ada yang namanya analisis regresi. Tetap ya, basicnya analisis regresi, SEM juga regresi. Nah, SEM juga ada yang menyebut merupakan teknik analisis multivariat. Jadi memang sama dengan multiple regresi, jadi sama dengan regresi berganda. SEM juga termasuk analisis multivariat. Multivariat itu maksudnya gampangnya itu variabelnya banyak, gitu aja. Kan ini kalau kita multivariat itu kan multivariansi ya artinya. Jadi varias isu atau varias yang diteliti itu banyak. Makanya disebut analisis multivariat. Nah, terus definisi berikutnya, berkembang mempunyai fungsi mirip dengan regresi berganda. Sekalipun demikian, namanya saya menjadi suatu teknik analisis yang lebih kuat karena mempertimbangkan pemodelan interaksi, non-linearitas, variabel bebas yang berkorelasi, kesalahan pengukuran, dan gangguan kesalahan yang berkorelasi. Beberapa variabel bebas laten di mana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator. Nah, ini dibaca aja. Intinya, kalau cara membedakan yang namanya multiple regresi sama SEM, kalau kita asumsikan ini variabel, ini variabel juga, kita sudah termasuk multiple regresi. Variabel 1, 2, 3, ini 4, jadi ini Y-nya, ini X1, X2, X3. Nah, kalau multiple regresi dia hanya menganalisis hubungan antara X1 ini terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Udah, itu aja. Kalau multiple regresi, hanya itu saja. Beda dengan SEM. SEM meliputi, kalau multiple regresi pun, ini kalau bedanya, kalau multiple regresi biasanya dia juga ada yang namanya analisis simultan. Analisis simultan jadi ketiga variabel X berpengaruh terhadap Y. Nah, kalau SEM, dia ditambahkan secara keseluruhan modelnya itu valid atau enggak. Jadi model secara keseluruhan ini, itu dia akan berpengaruh terhadap bobot regresinya nanti. Jadi kalau modelnya jelek, dalam arti goodness of fitness-nya itu jelek, dia akan mempengaruhi yang namanya bobot regresi.
Berbeda dengan analisis multiple regresi, dia nggak pakai yang namanya goodness of fit. Jadi hanya hubungan X ke Y, X ke Y, X ke Y, kalau mau disimultankan X1, X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Gitu. Kalau SEM enggak. SEM dia mengukur juga yang namanya analisis modeling. Makanya kalau dari pengertiannya tadi, dia mempertimbangkan pemodelan interaksi, non-linearitas, variabel bebas yang berkorelasi, karena nanti ada yang namanya confirmatory factor analysis, terus kesalahan pengukurannya karena dia memasukkan error di setiap instrumen, gangguan-gangguan kesalahan yang berkorelasi, nanti ini akan ada apa namanya treatmentnya sendiri, terus ini beberapa variabel bebas, laten, di mana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator, dan satu atau dua variabel tergantung laten juga masing-masing diukur dengan beberapa indikator. Nah, makanya perbedaan dengan multiple regresi seperti itu. Kalau regresi, multiple regresi hanya apa namanya hubungan antar variabel saja, tok. Jadi dia nggak ada yang namanya pemodelan, nggak ada analisis jalur, nggak ada analisis konfirmatori juga nggak ada. Nah, jadi hanya ke asumsi klasiknya terpenuhi, terus diukur bobot regresinya, udah itu aja. Kalau analisis multiple regresi ya, cara membedakannya. Berbeda dengan SEM. SEM harus mengkonfirmasi faktor analisisnya, bobot faktor antar instrumen ke variabelnya harus dianalisis. Memang lebih kompleks SEM, makanya untuk sebenarnya lebih bagus SEM, karena dari segi ekonometri atau dari segi statistik pun dia lebih lebih memenuhi asumsi-asumsi agar kompleksitas, validitas, dan reliabilitas penelitian itu terjamin. Nanti dibaca aja. Ini kan ada yang namanya model sebab akibat, kausal model, terus analisis faktor penegasan. Nanti ada yang namanya konfirmatory faktor. Ini paling penting dalam SEM itu ini. Konfirmatory faktor analisis ini yang karena ini yang salah satu yang membedakan dengan analisis lain. Terus ada second order faktor analisis, common faktor. Terus ada regresi modelnya, terus covariance struktur model, ada korelasi struktur model. Nah, ini nanti asumsi dasarnya dibaca aja. Ya harus linear, harus terdistribusi. Jadi indikator-indikator multivariatnya juga harus terdistribusi normal. Seperti itu. Terus nanti juga ada yang namanya panah-panah, itu ada pengertiannya masing-masing. Terus ada yang namanya acuan indeks kecocokan model. Misalnya ini nilai C-square, cuman nilai C-square ini nanti dipengaruhi juga ada yang namanya, kita masuk ke sini dulu deh, acuan indeks kecocokan model. Jadi untuk mengetahui apakah model yang dibuat didasarkan pada data observasi sesuai dengan model teori atau tidak diperlukan acuan indeks kecocokan model. Berikut nilai indeks, ini namanya goodness of fit model. Jadi ada yang namanya nilai C-square, ada rasio, critical ratio nanti untuk pembobotan apa namanya regresinya. Jika nilai CR lebih dari 1,96 maka kovarian faktor mempunyai hubungan signifikan. Ini kalau dibaca akan ngambang sih, memang nanti lebih enak kalau udah masuk ke AMOS lebih enak. Tapi untuk dasar aja. Terus signifikan levelnya minimalnya 0,05. Terus reliabilitas konstruk untuk faktor loading itu minimal 0,7. Ini ada yang 0,7, ada yang 0,5. Varian ekstrak nilai minimal 0,5, semakin mendekati 1 semakin reliable. Nah, ini ada GFI, ada ACV, Semin, indeks TLI. Ini pengertiannya. Terus masuk ke CFA. Jadi SEM itu pertama kali ya tetap kayak menggunakan uji asumsi klasik juga. Jadi pertama kali itu uji normalitas data. Ini masuk ke olah datanya ya.
Olah datanya yang pertama itu uji normalitas, terus uji multikolinearitas. Nah, setelah uji multikolinearitas masuk ke CFA. Validating the measurement model. CFA menggunakan CFA yaitu confirmatory factor analysis. Ini. Jadi the validating procedure is called confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, ini pengertiannya. The ability to assess the unidimensionality, validity, and reliability of a latent construct. Jadi tujuan CFA itu sebenarnya untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk. Konstruk itu variabel ya. Jadi kalau dalam SEM variabel disebut konstruk. Jadi ingat, dalam SEM disebut konstruk. Jadi nggak ada variabel independen dan variabel dependent. Adanya variabel eksogen atau variabel endogen atau konstruk endogen dan konstruk eksogen. Sama aja sih sebenarnya sih. Selama yang penting paling paham aja konstruk itu variabel. Jadi the researcher needs to perform CFA for all latent construct. Jadi sebelum model itu diuji interrelationship-nya, jadi sebelum diuji hubungannya, itu butuh yang namanya CFA. Itu untuk menguji yang namanya validity, validasi, dan reliabilitas. Nanti dibaca, ini unidimensionality itu untuk apa, validitas dalam SEM itu menggunakan dua ya. Sebenarnya cuma konvergen sama diskriminan, cukup. Tapi kalau mau ditambahkan konstruk nggak apa-apa. Jadi convergent validity nanti menggunakan AV, nilai AV, average variance extract, untuk setiap konstruk atau untuk setiap variabel. Terus nilai AV harus 0,5 atau lebih. Jadi berarti apa ya? Lebih dari atau sama dengan 0,5. Itu baru dianggap valid. Jadi validity to achieve. Itu namanya convergent validity menggunakan AV. Terus diskriminan validity itu menggunakan square root AV. Jadi nilai AV nanti diakarkan. Terus diuji dengan diagonalnya. Ini dia menggunakan pendekatan lain. Ini siapa ini Prof siapa? Dia menggunakan modifikasi indeks. Jadi height value of ME indicates the respective item are redundant. Jadi dia hanya menjustifikasi bahwa dia valid dari segi diskriminannya itu ketika nilai korelasi antar variabel atau antar konstruk ini between exogenous construct should not exceed 0,85. Jadi tidak lebih dari 0,85. Ini menurut Zainuddin Awang. Ini profesor dari Malaysia. Jadi dia hanya diskriminan validity-nya menggunakan nilai korelasinya saja. Yang penting tidak lebih dari 0,85 berarti sudah termasuk valid gitu menurut si Zainuddin Awang. Tapi kalau menurut Hare et al sama Bentler itu butuh yang namanya square root AV. Jadi nilai AV dari convergent validity ini nanti diakarkan, hasilnya nanti dibuat diagonal. Itu nanti pertemuan besok. Ini saya kasih dasarnya aja dulu. Terus uji reliabilitas menggunakan composite reliability, nilai CR. Jadi the composite reliability indicates the reliability and internal consistency of latent construct. A value of CR itu composite reliability, lebih dari atau sama dengan 0,6. Lebih bagus 0,7 kalau saya. Bukan menurut saya sih, menurut Nonali and Bernstein sama Hare et al. Itu harus lebih dari 0,7. Jadi sama kayak Cronbach alpha ini tuh. Kalau kemarin kan udah kita udah baca tentang Cronbach alpha ya. Jadi composite reliability itu sama dengan Cronbach alpha untuk menguji reliabilitas. Cuman pendekatannya lain yang dipakai. Kalau ini composite reliability nanti dia pakainya loading faktornya sama analisis variansinya. Nanti kalau udah masuk ke AMOS lebih enak. Ini dasar aja. 0,7. Pakai 0,6 juga nggak masalah. Terus kalau dalam skripsi bagaimana?
pakainya Cronbach Alpha atau CR. Saya sarankan dua-duanya pakai, jadi lebih robust hasilnya atau lebih pasti. Terus AV ini harus lebih dari 0,5, ini untuk validitasnya. Jadi ini rumusnya. AV itu sum of faktor loading setiap item dipangkatkan 2, terus dibagi sampel. Number of item in a model, bukan, number of item itu berarti instrumennya. Nanti saya udah ada Excel-nya, nanti kita prakteknya nanti itu minggu depan sih, bukan hari ini. CR rumusnya ini. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, jadi SAM itu tidak hanya menguji bobot regresinya, tapi juga menguji yang namanya goodness of fit modelnya. Nah, ini kriterianya itu ada 3, ada absolute fit, ada incremental fit, ada parsimonious fit. Tiga-tiganya dipakai dan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menggunakan 9 analisis ini. Cuma nanti kalau udah pakai software ini enak, jadi dia langsung akan keluar angkanya. Yang penting cut off value-nya kalian bisa bacanya. Jadi RMC itu pengertiannya di PDF yang sebelumnya ada. GFI itu apa, ACV itu apa, CFI apa, TLI apa, itu ada. Intinya ACV sampai NFI itu termasuk ke dalam incremental fit. Terus nilai C-square sampai dengan GFI itu termasuk absolute fit. Nah, C-square apa ini namanya? Dibagi DF. Ini kalau dalam Amos C-min DF. C-min DF. Ini itu sebenarnya C-square alternatif. Jadi ketika dia sampelnya lebih dari 200 atau dengan asumsi sampel banyak, C-square ini nggak kepakai karena semakin banyak sampel dia akan sensitif nih. P-value kurang dari lebih dari 0,05 not applicable for large sample size atau lebih dari 200. Jadi kalau ini lebih dari 200 ini nggak dipakai. Cukup RMC sama GFI aja, tapi ditambah dengan parsimonious fit. Tapi kalau kurang dari 200, parsimonious fit nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Karena kalau lebih dari 200 itu semakin sensitif, pakainya C-square alternatif. Ini tuh C-square alternatif. Jadi nilai C-square ini nanti dibagi dengan nilai DF-nya, degree of freedom-nya. Ini nilai acceptance-nya, RMC itu harus kurang dari 0,08, GFI lebih dari 0,9, lebih dari 0,9 semua, dan nilai semin DF-nya atau C-square strip DF-nya itu nilainya antara 1 sampai 3. Kalau ini disimplifikasi jadi kurang dari 3. Nah, ini literatur ya. Jadi kalau dalam skripsi kalian pakai ini juga nggak masalah. Jadi C-square itu dari Wheaton, Rodman Square dari Brown Kutek. Sebenarnya ada yang menurut Hare et al. Itu juga punya yang namanya ini semua punya. Cuman nilainya tinggi sekali, jangan dipakai. RMC-nya 0,09. Jadi RMC-nya harus 0,05. Kalau Hare et al. Itu yang paling baru 2010. Cuman itu hampir mustahil kalau menurut saya karena pendekatannya Hare et al. Itu bukan C-based, ini C-based ya, covariance based SAM, bukan variance. Ini yang kita belajar di CB. Karena variance itu kalian belum boleh pakai karena itu masuknya nanti untuk membuat model baru. Kalau untuk kelas S1 cuma boleh CB, covariance based SAM. Jadi menguji model yang sudah ada atau menguji teori yang sudah ada. HL punya 0,05 kurang, GFI-nya 0,95, ACV-nya 0,95. Jadi dia lebih tangguh bahasanya nilai validitas goodness of fit modelnya. Nanti ini pakai Amos saja, dibaca boleh. Nah, kalau dari sini kemungkinan kalian akan bingung. Ngurusin ini. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Sejauh ini belum kayaknya, Pak. Belum ya? Nah, dibacain. Ini udah ada mungkin.
Barangkali mau dibacain. Jajanmu, bro. Kurang bro, Mbak Ratna. Aku udah nge-share ternyata kurang 5 ternyata. Masa? Iya. Itu masih kuliah. Aku nggak ngecek lagi tadi. Kedengeran? Oh iya. Gak apa-apa semuanya, bro. Siga lu tadi ngomong. Bentar ya, saya buka Amos dulu. Kalau laptopnya Oh bisa semuanya nggak ada ya? Enggak, itu kan cuma dikoreksi. Itu kan kayak baru mengajukan. share screen, Amos. Udah masuk belum share screen Amosnya? Udah, Pak. Itu ya. Udah, Pak. Nah, ini interface Amos. Ini interface-nya seperti ini. Saya jelasin dulu ya fiturnya apa aja. Ini yang ada sebelah kiri sini. Oh, dari atas dulu deh. Dari atas dulu, dari sini dulu. Jadi untuk merubah kertas ini kan landscape. Kita rubah ke view, klik view, interface properties. Nah, ini dirubah aja. Proses landscape, mau dirubah landscape atau portrait, tinggal dipilih aja. Kita ke portrait dulu karena mau pakai apa CSA. Portrait legal, saya maunya itu apply. Nah, dia akan berubah. Terus file ini untuk new, open, save, samalah kayak yang lain-lain. Ini untuk undo, rotate. Nah, untuk edit view diagram itu di sini udah ada semua sebenarnya. Di sebelah kiri, analyze, tools, plugin nanti dipakainya untuk apa. Nah, lanjut di sini. Jadi untuk merubah kertas pakai view interface properties. Terus kalau di sini itu kegunaannya kita mulai dari ini dulu. Oke. Salah ini. Jadi kalau mau gambar variabel, ini Salah. ellipse gini, itu namanya variabel, ya, atau construct. Terus kalau kotak ini namanya instrumen. Kalau kita di sini, jadi namanya draw observe variable. Jadi instrumen itu yang diobservasi, nanti nilai akan melekat di kotak ini. Jadi kalau kalian pakai data sekunder, ya udah nggak usah pakai ellipse. Nanti kalau kotak-kotak aja semuanya. Gitu. Ini kalau datanya primer, kalian butuh yang namanya satu nilai variabel, dan satu juga nilai construct. Kotak-kotak gini. Terus ini panahnya menggunakan ini. Gitu. Ini untuk nambah error. Jadi kalian klik ini, terus dia akan muncul kayak gini di kanvasnya, tinggal diklik aja, ini akan nambah error. Nah, kalau otomatisnya lebih enak pakai ini. Jadi kalian gambar dulu variabelnya. Ininya ellipse-nya nyala. Ini apa bedanya sih? Terus kalian klik, Sambal ini bisa kacang dibesar, sama asal ditahan, mouse-nya ditahan. Kalian gambar aja. Terus di sampingnya lagi, ini yang otomatis. Jadi tinggal ditambah aja instrumen penelitiannya ada berapa atau indikator penelitiannya ada berapa. Ciro, lupa, mau misal 5 ya. Berarti ini ada 5 pertanyaan untuk variabel ini. Kita putar pakai ini. Bentar. Biar rapi. Terus ini untuk panah biasa. Saya mau nambah lagi. Ini untuk panah satu arah. Ini untuk panah dua arah. Begini. Ayamnya Ya. bubuk-bubuk. Terus ini untuk nambah error. Namanya error term yang bulat gini kecil error. Terus title ini untuk title, untuk si judul. Atau nanti ini untuk memunculkan yang namanya body of it-nya nanti.
Jadi kalau kalian oke, dia akan muncul. Terus ini untuk list variabelnya ini nanti belum ada karena belum input data. Ini untuk variabel in observes-nya, instrumennya untuk yang di sini karena belum ada. Jadi, nah ini telunjuk satu ini untuk blok tapi satu-satu. Misal nih kalian blok satu. Ini untuk blok satu-satu, telunjuk satu. Kalau telunjuknya buka semua, ini untuk blok semuanya. Jadi ngeblok semua. Ini untuk lepas semua blok. Sini jualan lagi. Ini blok semua, ini lepas semua blok. Gitu. Kayaknya kerja. Terus ini untuk copy. Jadi kalau kalian klik ini dia ada duplikat objek untuk copy. Jadi dia biar sama semua. Gitu. Ini untuk hapus, erase objek. Ini untuk pindah gambar truk ini, truk gak jelas ini move object. Move object, tapi kalau kalian cuman yang nyala move object tok atau ini aja, dia akan nggak simetris. Jadi dia akan gini, munculnya gini. Jadi butuh ini dinyalakan gambar truk, terus ke bawah, di bawah save ini ada yang namanya preserve simetris. Ini juga dinyalakan. Jadi dua ini sama ini. Itu baru dia simetris. Digerak semua. Gitu. Terus ini untuk memperbesar kecil. Ini untuk muter. Bawahnya truk ini untuk muter, rotate the indicators. Lesson jual apa lagi? Dia muter. Tahu walik, Oh, ada. tela-tela, Sini apa ya? Nah, ini jangan dipakai ini. temani, Reflect. Oh, ini reflect. Ini untuk merubah panahnya. Jadi kalau kita piraminya klik, jualan dia akan berubah. Enggak. Jadi maksud panah ini, maksud panah ke sini itu berarti dia variabel ini, kita kasih nama dulu aja. Jadi variabel A itu dipengaruhi instrumen ini. Ini kita nggak bisa kasih nama karena input data. Variabel A dipengaruhi instrumen ini, variabel A dipengaruhi instrumen ini, variabel A, sedangkan ini error, berarti error ini mempengaruhi instrumen ini. Jadi kalian lihat panahnya aja. Jadi mata panahnya di kemana? Kalau mata panahnya dia menuju ke sini, ya berarti ini mempengaruhi ini. Kalau dia ke sini, A dipengaruhi sama mempengaruhi gitu aja. Kalau dia panahnya kebalik ya, jadi A itu dipengaruhi oleh instrumen. Sedangkan ini error ini, bulat kecil ini mempengaruhi instrumen. Jadi misal kita bikin variabel gini satu, kita hubungkan dengan satu panah, berarti A berpengaruh terhadap B. Karena mata panahnya sini. A berpengaruh terhadap B. Kalau kita balik ini, berarti B dipengaruhi oleh A. Itu ya interpretasi ya, saya jelasin bentuk-bentuknya dulu. Terus ini yang bacanya apa ini? Move parameter value. Ini untuk memindah ini si angka satunya. Jadi untuk memindah ngepasin bobotnya bobot. Ini kan bobotnya 1. Ini kenapa bobotnya 1? Karena udah aturannya gitu. Jadi setiap variabel itu harus dikasih bobot 1 minimal
itu satu instrumen. Sedangkan error itu memiliki bobot satu setiap instrumen. Begitu. Kalau kalian baca di PDF-nya itu ada teorinya. Terus ini reposition path diagram on the screen. Untuk mereposisi aja. Ini sebenarnya untuk apa namanya, misal gini. Nah, ini gambar simsalabim ini itu untuk merapikan. Jadi kalau kalian klik ini, kalian nyalakan, kalian klik di sini, dia akan rapi. Baik, enggak. Ini misal gini ya, rapi gini. Kalian klik ini, dia akan rapi. Nah, dia akan rapi. Untuk merapikan ini aja. Terus ini untuk select data. Nanti ambil data dari sini. Ini untuk data analisis propertiesnya, ini nanti aja. Ini nanti untuk calculate estimate. Jadi kalau udah masukkan data, udah begini, tinggal di-calculate. Ini untuk copy. Jadi kalau ini kalian klik copy, kalian paste ke Word atau Excel, nanti gambar ini akan copy. Ini untuk save. Oh ya, kalau mau save analisis data SEM, bikin folder sendiri ya. Jadi jangan misal file save as. Jadi jangan nyebar di sini. Misal kalian data E terus kalian save, jangan, karena akan banyak sekali. Jadi harus kalian bikin folder sendiri. Misalnya ini saya bikin di folder latihan SEM. Saya klik di sini. Nah, tinggal kasih nama. Jadi harus bikin folder sendiri. Karena nanti akan sangat banyak sekali data apa namanya, file-filenya itu. Nah, kalau di sini nggak terlalu penting sih. Ini objek properties. Ini untuk memperbesar, memperkecil. Ini untuk fokus saja. Yang kaca pembesar. Ini untuk resize. Nah, kalau yang di sini Bayesian, multi group, ini untuk print. Ini undo. Ini specification search. Error. Ini nggak perlu. Karena belum sih. Ini multi group itu untuk efek moderasi. Misal kalian pakai moderasi umur, jenis kelamin itu pakai nanti multi group. Tapi kalau S1 belum sampai ke situ. Nanti kalau udah S2 baru menggunakan multi group terus pakai Bayesian. Sampai sini nggak ada yang ditanyakan ya? Pak, ini kan di instalan Zoom-nya kan ada banyak nih Pak. Nah, ini yang sekarang lagi dibuka nih SPSS Amos yang apa Pak? Jadi kalau kalian search itu dia munculnya Amos. Kalau di search Amos itu kan ada Amos Graphic, File Manager yang Amos 23 license. Di Amos Graphic. Oh, berarti Amos Graphic ya Pak? Itu aja. Udah kita mulai konfirmatory faktor analisis ya. Kita buat dulu variabelnya, misal kita bikin berapa ya, 4 aja. Semuanya 5 instrumen. Kita putar. Terus kita copy.
misal ini ya. Terus saya kasih, nah ini cara ngasih nama variabel atau konstruknya. Ini kalian klik 2 kali. Jadi ellipse ini kalian klik 2 kali. Akan otomatis masuk ke object properties. Kalian kasih nama religious, nama variabelnya. Dalam Amos nggak boleh ada spasi ya. Jadi nanti di Excel pun kalian coding itu RLG, misal RLG 1 itu nggak boleh RLG spasi 1, nggak boleh ada spasi. Kalau enter boleh. Misal ini service quality, enter. Soalnya kalau kalian pakai spasi nanti ada namanya missing object, dia akan error, dia nggak mau keluar angkanya nanti. Makanya enter, jangan spasi. Nah gini, kasih nama. Terus cara ngasih nama errornya juga sama. Kalau mau manual, begini E1, terus sampai ke bawah. Cuman kalau mau otomatis ke plugin. Di samping tool ini ada plugin. Woi, atas woi. Nah ini ada plugin. Terus name unobserved variable. Dia akan otomatis 154, nggak masalah, nggak urut nggak masalah. Yang penting ada namanya. Kalau nggak ada namanya dia nggak mau diolah soalnya. Nanti angkanya nggak keluar. Terus cara memasukkan input datanya kan di sini. Select data ini, bagian ini, file name, terus pilih aja. Kalau mau pakai Excel, defaultnya kalian harus rubah dulu ininya, bagian sini. Excel yang paling gede, jadi Excel 8.0, Excel S. Defaultnya soalnya bukan Excel. Kalau Excel ya. Terus kalau mau pakai data statistik SPSS juga bisa, pakainya yang IBM SPSS statistik. Saya pakai Excel aja. Ini tinggal dipilih aja. Ini harus diganti yang paling gede. Kalian open. Tunggu dulu. Nah, kalau gini udah keluar gini berarti dia udah masuk 308. Ini sampel size-nya 308. Ini untuk melihat view datanya. Pastikan nggak ada yang kosong ya. Kalau ada kosong nanti ada keterangan missing. Sama ini nama variabelnya nggak boleh pakai spasi. Terus ini grouping variabelnya. Ini instrumennya, ya nama RLG 1, 2, 3, 4, informasi. Gitu. Terus kalian oke aja. Oke. Nah, cara masukkan ke pad diagramnya, ini namanya pad diagram. Kalian ke sini. Di samping titel ini ada, kalau ini kan variabelnya, errornya yang akan keluar. Atau unobserved variabelnya. Kalau ini observed variable, ini unobserved variable, ini yang observe, yang bisa diobservasi, ini yang nggak bisa diobservasi. Kita klik, nah sini akan muncul apa aja. Kita klik satu-satu RLG-nya, klik kiri, tahan, geser ke sini, masukkan sampai nyala. Ini terus sampai semuanya masuk. Disesuaikan ya. Ini kan service quality, codingnya SRV. Religious, instrumennya kodenya RLG 1.
Terus satisfaction codingnya SAT. Ini saya salah ngambil data, nggak masalah, di delete aja. Jadi setiap satu konstruk ini harus diberi kasih bobot 1 ya untuk ke instrumennya. Makanya ini kan tadi saya delete, itu bobotnya hilang, dia nggak akan mau di run. Makanya kasih bobot 1. Setiap kali delete harus kasih bobot 1. Bebas di mana aja. Nah, ini saya salah ngambil data, nggak lengkap. Ini yang udah fit, nggak masalah. Jadi anggap aja religiosity itu mempunyai 4 instrumen, service quality mempunyai 5, satisfaction mempunyai 3 instrumen, loyalitas mempunyai 3 instrumen. CFA, confirmatory factor analysis, itu caranya dengan mengkovariankan setiap laten variabel atau konstruk variabel. Laten konstruknya harus dikovariankan. Kovarian sama korelasi sama ya, cuman kalau dalam SEM namanya kovarian. Kovarian itu panah 2 gini. Begini. Semuanya harus dikovariankan. Ini kan ini religiosity berkorelasi dengan service quality. Service quality berkorelasi dengan satisfaction. Satisfaction berkorelasi dengan loyalty. Ini juga religiosity harus dikovariankan dengan satisfaction. Harus dikovariankan dengan loyalty. Service quality harus dikovariankan dengan satisfaction. Harus dikovariankan dengan loyalty. Ini juga harus dikovarian gini. Jadi semuanya harus kovarian, harus saling berkovarian, harus saling berkorelasi. Jadi religiosity korelasinya dengan service quality, satisfaction, loyalty. Service quality korelasinya dengan religious, satisfaction, loyalty, jadi dikorelasikan semuanya. Nah kalau mau otomatis, tadi kan manual. Pakainya plugin draw covariance. Oh sorry, ini harus diblok dulu satu-satu. Yang mau dikovariankan harus diblok. Jadi diblok pakai ini, pakai telunjuk satu ini, klik, 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 klik. Jadi dia harus keblok dulu. Terus plugin draw covariant. Dia akan covariant otomatis. Ini kadang bisa otomatis ke sini, kadang bisa ke sini. Kalau dia semrawut ke sini ya udah diputar aja. Biar rapi. Nah, dia otomatis rapi semua. Ini namanya confirmatory factor analysis. Jadi dengan cara mengkovariankan keseluruhan variabel atau keseluruhan konstruk laten, yaitu laten variabel. Ini manifest variabel atau konstruk laten, ini manifest laten. Manifest itu yang diukur, sedangkan ini variabel yang tidak bisa diukur. Jadi cara mengukur religious itu menggunakan keempat instrumen ini. Nah kalau udah seperti ini, udah input, udah semuanya, errornya udah ada satu semua, udah ada ini, nah tinggal di run pakai ini di bawah simsalabim ini, calculate estimate, atau mau dari sini nggak apa-apa, analyze, calculate estimate, sama aja sih mau pakai ini. Kalau saya lebih suka di sini semua, di ini calculate estimate. Sebelum calculate estimate kita tentukan dulu outputnya yang mau keluar apa aja di sampingnya ini. Jadi ini untuk menginput data, select data file, ini untuk analisis propertiesnya. Kalian klik.
Ini ada estimasi, numerical, bias, output, bootstrap, sampai dengan random. Nggak usah diganti. Soalnya untuk kelas S1 nggak perlu sih ada generalized reservoir, kecuali kalian udah paham ya. Saya aja belum paham semua ininya. Nggak usah diganti ininya. Bias juga nggak usah diganti, menggunakan maximum likelihood. Yang kovariansa menggunakan unbiased. Outputnya tergantung setiap pengukuran itu beda-beda. Jadi biar aman, centang semua aja. Yang penting nanti interpretasinya tahu. Centang semua. Terus di bootstrap, perform bootstrap ini. Nanti teorinya saya jabarkan minggu depan. Ini perform bootstrap, kalian isi 2000 bias corrected confidence intervalnya. Kalian isi 95. Ini maksudnya 95%. Berarti nilai errornya minimalnya itu 5%. Perform bootstrap ini 2000 itu menggunakan resampling. Jadi secara statistik bootstrap itu digunakan untuk meresampling sampel yang sudah ada. Asumsinya sama dengan sampel itu dapat mengeneralisir populasi. Sama seperti itu asumsinya. Asumsi yang dipakai bootstrap seperti itu. Jadi misal populasi itu 1 juta, kalian butuh sampel cuma menggunakan sampel cuma 400 sampel. Nah itu sama dengan kalian menggunakan 400 sampel terus di bootstrap resampling menggunakan sampai dengan 2000 sampel. Ini number of bootstrap sampel. Asumsinya sama. Mirip dengan sampel dapat mengeneralisir populasi. Jadi ini kalian centang 2000. Bootstrap itu ada macam-macam, ada yang 200, ada 400, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Ini saya pakai si Birani ya, Pak, lupa saya teorinya. Ini saya baca dulu. Jurnalnya sih saya punya, cuman saya lupa. Harus baca lagi. Ini menggunakan 2000, bias corrected confidence intervalnya 95. Kalau udah kecentang semua, udah keisi. Ini nggak usah diganti, nggak usah cukup di output aja, centang semua. Terus bootstrap. Ini sebenarnya nggak pakai ini pun nggak masalah. Cuma nanti kalau ada efek mediasi lebih bagus menggunakan bootstrap. Nanti karena pas UAS nanti kalian harus ngolah data dan modelnya nanti pasti saya kasih ada efek mediasinya 1. Jadi harus pakai bootstrap. Lebih bagus pakai bootstrap ya. Kalau nggak pakai bootstrap pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman hasilnya lebih. Nanti kalau pakai bootstrap pun nilai signifikasinya akan keluar semua. Udah. Terus calculate. Tunggu dulu. Nah, dia akan sukses ketika yang tanda ininya dia nyala, terus di bagian sini itu nilai chi-square-nya sudah muncul. Chi-square 231.1, degree of freedom-nya atau DF-nya 84. Ini, terus cara mengeluarkan nilainya di sini. Jadi tanda panah ke atas ini. View the output path diagram. Kalian klik. Dia akan muncul nilainya. Terus standardized estimate. Nah, ini muncul. Sudah muncul nilainya semua. Ini kebetulan datanya yang sudah fit ya. Jadi bagus semua. Saya tadi itu salah inputkan data. Harusnya lebih banyak dari ini instrumennya. Nanti ada caranya itu minggu depan aja. Ini sampai jam 11 aja nanti. Kalau sudah muncul data kayak gini, yang pertama kali dilihat itu nilai loading factor.
Error bos. Jadi nilai ini namanya nilai loading factor. Kalian harus lihat ini. Ini jadi dilihat semua. Cut off value-nya. Jadi ketika dia di bawah 0,5 berarti dia termasuk ke dalam low convergent factor. Bukan, low convergent validity. Kalau loading faktornya di bawah 0,5. Di bawah 0,5. Itu low convergent validity. Terus kalau antara 0,5 sampai 0,7 dia namanya acceptable. Susah banget, acceptable. Jadi masih dapat diterima, no problem lah. Oke. Nah, kalau di atas 0,7, nah ini namanya high convergent validity. Jadi ini melihat nilai validitas setiap construct itu menggunakan nilai loading factor. Berarti ini udah di atas 0,7 semua yang sini, yang service quality, ini high. Ini masih dipertanyakan karena masih ada yang 0,5 atau 0, tapi masih dalam rentang acceptable. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Ini udah high semua, ini udah high semua. Berarti ini dapat disimpulkan secara keseluruhan PET diagram atau model ini sudah high conversion validity, walaupun nanti kasih note aja, walaupun masih terdapat dua instrumen yang memiliki nilai di bawah 0,7 tapi masih dalam rentang 0,5 sampai 0,7, yaitu merupakan acceptable convergent validity. Nah, tadi kalau kita melihat yang diskriminan validity, kalau menggunakan si awang tadi ya, PDF awang tadi, itu ini, maksudnya yang 0,85 tadi di PDF, itu kita melihat nilai ininya. Jadi ketika nilai ini tidak lebih, cannot exceed 0,85 atau not exceed 0,80. Kalau saya lebih cenderung 0,80. Kalau tadi si awang dia up kan, dia menurut Herr et al 2010 sih 0,85. Jadi tidak lebih dari 0,85. Itu berarti secara diskriminan validity total keseluruhan konstruk itu dianggap valid. Karena ini 0,51 hubungannya 0,41, 0,51, 0,80, 0,76, 0,73. Nilai ini ya. Di sini diskriminan validity. Bukan sampai. Iya, tarik Mas. Aku teknisnya dulu, bro. Ada motif. Sini.
Another requirement for discriminant validity is the correlation between exogenous construct should not exceed 0,85. Jadi korelasi antar konstruk eksogen. Jadi kalau CFA itu termasuk ke konstruk eksogen semua. Karena cuma dia nggak menggunakan konstruk endogen. Jadi 0,85 ini. Itu yang dimaksud sama yang ini. Atau Mas Johan simpen dulu aja ya udah. Oh dia ngomong gitu kemarin di juga. Nah, ini kalau mau melihat dari P diagramnya, kalau mau melihat full text outputnya, klik ini. Di samping tanda save ini, view text. Instruksinya tuh kayak gitu. Agak keras tuh Mas. Yuk. Kemarin kan ngajak sholat khususnya. Ya sholat, kan sholat ya sholat. Belum wudhu Bu. Ya udah wudhu kan. Gitu. Enggak, kadang kita lihat kemarin nggak marah. Kayak orang Jawa itu logat mereka tuh khususnya Tambur ini tuh kayak orang Sumatera malah. Karena pernah kerja di Bandung Mas itu di Depsos Bandung. Nah ini kalau mau lihat dari view text-nya ini lebih lengkap. Jadi ini notes for modelnya, ini least square, ini degree of freedom-nya udah kelihatan, probability-nya kelihatan, terus estimate juga kelihatan. Kalau kalian estimate ini kalian klik, terus skalanya, ini regression weight-nya buat regresi setiap instrumen, probability-nya dia lebih dari, kalau kalian klik ini udah ada keterangannya sih. Jadi the probability of getting a critical ratio as large as 8.766 in absolute value is less than 0,001. Jadi ini kurang dari 0,001. Berarti ini sangat signifikan. Nilai CR tadi kalau kalian baca itu butuhnya cut off value-nya di atas 1.96. Mas udah ini yang ini udah di atas 1,96 semua. Jadi secara itu yang Mas bobot regresi instrumen ke variabel itu udah bagus. Terus ini nilai korelasinya yang tadi itu di sini juga ada lebih gampang dibaca. Nilai variasinya, errornya, nilai errornya E1 sampai E20. Jadinya di mana Mas? BSM. Maksudnya apa? Oh yang Mas sama istri. Oh gitu. Tapi joint income tuh atas satu struk tagihan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gitu aja, harus teror. BPD apa sih? BPD ini berapa? Gede Mas? Gede Mas ini Mas. Gede murah berapa? Lebih gede atau olahan BSM atau gede? Apa kalian berapa sini? Kalau KPR-nya biasanya murah di 5 tahun pertama aja. Oh gitu. Di setelah itu hampir sama. Kalau boleh tahu Mas ngajuin berapa tahun? 16. Rumah Mas berarti ibaratnya ngambilnya KPR ya? Bukan pembiayaan biasa. Pegawai. Pegawai. Nggak ada yang tanyakan? Sejauh ini kayaknya belum ada sih Pak. Iya Pak, belum ada Pak. Belum ya? Oke, terus saya lanjut ke. Jadi setelah kita nguji ini, kita dapat nilai ini. Berikutnya kita cari goodness of fit-nya. Nilai tadi GFI, ACFI gitu ya. Pakai title, kalian klik title. Kalian tempatkan di tempat kosong aja. Terus kalian ketik aja setiap itunya. Misal GFI sama dengan sintaknya itu tanda atau terbalik, ketik GFI. Kecil semua. GFI sintaknya sama juga atau terbalik. GFI
Enggak, ini baru ngaji. Belum pada Semin DF, podcast lain belum ngaji. Semin DF, RMCA. Udah warna biru, orang ini. Lama deh perasaan itu dari Agustus deh. Sebelum pas aku balik. Terus ini diganti biar bisa digeser-geser. Iya. Kayaknya Oke. soalnya aku sebulan puasa atau apa? Nah, kalian run lagi, Bulan puasa deh. calculate estimate lagi. Aku minta kirim ke ibu kan. Yang aslinya itu balik dari 1000 terus kirim lagi ke Jogja. Blok balik ke Jogja ternyata nggak dikasih plastan tuh. Terus itu siapa ya? Disimpan sama Ros taruh di mejanya. Meja siapa? Meja dia. Maka mau ngirimnya sini siapa ya? Udah awas aja lah. Nih, ini udah. Jadi Harus sekarang. bedanya SEM dengan multiple regresi yang seperti tadi saya bilang itu kalau dalam SEM itu perlu yang namanya uji goodness of fit model. Itu menggunakan ini. Cuma ini kurang banyak. Nanti kalian kita masuk ke PDF lagi aja. Ini saya jelaskan di AMOS-nya dulu. Jadi GFI, CFI, ACFI, Semin DF, RMC. Itu asumsinya gini. Jadi ketika model itu goodness fit of modelnya itu jelek, dia akan mempengaruhi bobot regresi dari pet diagramnya. Gitu. Jadi semakin jelek goodness of fit-nya, otomatis ininya akan juga semakin jelek. Karena ininya udah bagus, ini sebenarnya data yang udah saya fixkan. Ini belum beli listrik. Sudah saya modifikasi statistik ya, bukan modifikasi manipulasi data ya. Nanti minggu depan kita masuk ke situ. Modifikasi indeks namanya. Nah, ini udah fit. Jadi GFI itu minimal lebih dari 0,90. Ini udah 90,7. Berarti kalau kita buatkan 91. CFI itu 0,90 juga. ACFI itu 0,80. Semin DF itu 1 sampai 3, ini 2 atau di bawah 3. Sedangkan RMC itu di bawah 0,08. Ini kita asumsikan masuk aja karena ini udah mentok. Bisa sih, bisa kita adjust lagi sebenarnya. Cuma nanti aja minggu depan kita adjust lagi ya. Jadi ini model dengan pet diagram. Jadi pet diagram ini nilai modelnya ini asumsinya dia sudah bagus. Berarti secara interpretasi bobot regresi dari seluruh konstruk ini dia sudah oke atau valid. Jadi bobot regresi tadi itu misal probability-nya di bawah 0,01, sudah lebih dari nilai critical ratio-nya sudah lebih dari 1,96. Itu ketika modelnya itu fit, berarti nilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Tapi kalau ininya tidak fit dalam SEM, itu butuh di-adjust lagi. Jadi modelnya harus fit dulu, baru bobot regresinya baru dapat bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau melihat ini pun dari loading faktor, terus korelasinya itu di bawah 0,80 semua, loading faktornya mayoritas di atas 0,7, itu akan otomatis dia modelnya akan bagus. Jadi seperti itu. Nanti cara adjustnya besok aja. Ini bedanya dengan multiple regresi ya. Multiple regresi itu nggak menguji model. Nggak menguji goodness of fit modelnya nggak diuji dia. Dia hanya pengaruh-pengaruh aja. Dan dia nggak pakai confirmatory factor analysis. SEM bagus untuk data primer karena apa? Ininya sebenarnya confirmatory factor analisisnya. Jadi SEM itu menguji setiap konstruknya diuji. Maksudnya pada saat pandemi. Instrumennya juga diuji. Jadi gimana? Jadi Pola diuji semua. dalam mungkin pendaftarannya sih. Begitu. Ini bagusnya SEM untuk data primer seperti ini. Jadi nilai-nilai dan errornya pun kelihatan. Nah, nilai ini namanya nilai koefisien determinasi.
atau R pangkat 2. Menggambarkan aja sih. Nilai R pangkat 2 ini Ini kita lihat model dari negara lain itu gimana cara pendaftarannya. Maka ada yang menerapkan merupakan, jadi interpretasinya gini, yang dipengen RLC 4 itu tapi masukan mempengaruhi religiosity atau religiosity dipengaruhi oleh RLC 4 itu sebesar 55%. teliti gitu. Sedangkan religiosity dipengaruhi oleh instrumen RLC 3 sebesar 30%. Jadi semakin rendah loading faktornya, dia akan semakin tenggah nilai R2-nya, koefisien determinasinya. Gitu. Ini namanya koefisien determinasi. Ya, saya mau tanyakan, kalau enggak saya tutup. Terus yang dari yang sudah berangkat, jadi kan mungkin ada kayak tambahan. Jadi kayak itu lebih deskriptif. Itu nggak perlu data fungsional. Itu lebih inovatif soalnya. Tidak, Pak. Kalau tahu itu sekarang udah Tidak, Pak. istilahnya pelayanan Belum ya. satu atap kan. Oke lah, berarti saya tutup ya. Belum jalan semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Semoga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kasih, Pak. Pak. Kasih, Pak. PN ya.